Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Saudara Fauzan Arianda, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعتدنا لهم
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh paduan suara Mas Rura, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mars Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe oleh paduan suara Mas Rura. Keikhlasan mempertahankan
sekaligus pembacaan surat keputusan dan pengukuhan yudisium Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe oleh Ustadz Irwanto MTH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menghadiri dan mengikuti acara yudisium Sarjana Strata 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan Bapak Rektor IAIN Lok Semawe serta seluruh tamu undangan yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Yang kami muliakan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan seluruh para dosen dan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan yang kami banggakan dan senantiasa kami doakan para peserta yudisium yang pada hari ini mengikuti acara yudisium. Kami ucapkan kepada hadirin hadirat sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan acara kegiatan yudisium pada hari yang berbahagia ini. Bapak Rektor, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya acara yudisium yang kita laksanakan pada hari ini sebenarnya dilaksanakan pada bulan Maret 2022 berdasarkan apa yang tertera di dalam kalender akademik. Tapi kemudian atas kesepakatan musyawarah dengan pimpinan di fakultas dan anjuran dari Bapak Wakil Rektor 1, pada hari ini baru bisa kita laksanakan acara yudisium yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bertepatan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan yudisium yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan menambah dan membuat acara ini menjadi lebih bermakna dengan spirit Ramadan sebagai bulan prestasi yang telah mencatat berbagai macam prestasi dalam sejarah perjuangan kaum muslimin. Ada perang Badar di sana, ada Fathu Makkah, ada peristiwa Ain Jalut yang semuanya terjadi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang berkah dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rektor, para hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan, untuk peserta yang akan diyudisiumkan pada hari ini berjumlah 31 peserta, terdiri dari 8 peserta yudisium dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan ada 23 peserta yudisium dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
Sementara dari jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir belum ada peserta yang kita yudisiumkan pada kesempatan ini. Insyaallah ke depan kita berharap sudah ada lulusan dari jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bapak Rektor, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Rektor beserta seluruh undangan tamu yang telah berhadir pada hari ini. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, seluruh panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara yudisium pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tentang penetapan peserta yudisium pada hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe nomor 8 tahun 2022 tentang penetapan peserta yudisium pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe tahun 2022. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kami mohon kepada peserta yudisium untuk berdiri sejenak. Memutuskan, menetapkan keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe tentang penetapan peserta yudisium pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe tahun 2022. Pertama, menetapkan peserta yudisium pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe tahun 2022 dengan daftar nama peserta yudisium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini telah lulus pada tahun 2022 sehingga yang bersangkutan berhak menyandang gelar sarjana sosial. Kedua, apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Luk Sumawe pada tanggal 19 April 2022. Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe marhamah ditanda tangani. Peserta yudisium dimohon untuk duduk kembali. Nama-nama peserta yudisium dalam lampiran keputusan ini akan dibacakan pada saat penyerahan sertifikat kelulusan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yudisium yang telah ditetapkan pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Kami doakan semoga ilmu dan pengalaman yang saudara-saudari dapatkan selama menempuh studi di IAIN Luk Sumawe ini mendapatkan berkah demi kebaikan agama, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan mewakili peserta yudisium oleh Dinda Maghfirah, Ketua Dewan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah periode 2019-2020. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkatnya lah kita masih dapat merasakan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk merasakan indahnya hari ini. Tak lupa pula, salawat bernadakan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan sampai pada hari ini. Yang terhormat Rektor IAIN Lok Semawe, Bapak Dr. Daniel M.Ag, yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Ibu Dr. Marhamah, yang terhormat Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang terhormat dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Civitas Akademika Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, beserta seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada hari ini. Dan yang sangat teristimewa, kepada seluruh teman-teman seperjuangan. Saya Dinda Makfirah, lahir di Kota Lok Semawe 24 tahun yang lalu. Putri keempat dari pasangan Bapak Ilyas Usman dan Ibu Kamaria. Di antara kebimbangan sebelum akhirnya memilih IAIN Lok Semawe sebagai tempat melanjutkan studi, IAIN Lok Semawe jelas bukanlah satu-satunya kampus incaran saya. Tapi di antara kebimbangan dan pertimbangan orang tua yang terus ingin dekat dengan anaknya, maka IAIN Lok Semawe adalah satu-satunya tempat yang saya pilih untuk menjadi tempat saya menimba ilmu. Seiring waktu berjalan, tidak menampik kenyataan bahwa saya mulai nyaman dengan lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, teman-teman seperjuangan yang juga menjadi tempat saya berbagi keluh kesah selama masa perkuliahan, serta para dosen yang senantiasa selalu siap sedia membimbing kita dengan tulus dan ikhlas. Kita tahu teman-teman, banyak sekali kenangan indah yang telah terlewati. Kenangan indah yang akan menjadi catatan indah di memori kita hingga kelak kita menua. Di fakultas ini, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tempat kita bertemu, bercengkrama bersama, dan tempat kita menimba ilmu. Dulu, fakultas kita jelas tidak semegah ini. Saya ingat pada tahun 2019, saat kita sedang merasakan euforia, bagaimana senangnya kita merasakan berkuliah di gedung baru ini. Namun sayangnya kehadiran COVID-19 menjadi hambatan kita untuk terus melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Hari ini, gedung ini masih terlihat megah dan mewah. Bukan hanya karena desainnya yang unik, tapi juga karena orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Orang-orang terpilih, orang-orang pilihan ini, orang-orang berpengalaman, silih berganti datang hadir di dalam sini untuk mendidik kita. Orang-orang yang bertugas melahirkan generasi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga kelak kita juga menjadi seperti mereka. Manusia yang berkewajiban memberi, namun tanpa pamrih. Saya bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Dan saya salut dengan perjuangan teman-teman. Hingga pada akhirnya, kita masih bisa bersama-sama dalam meraih impian dan berada pada titik akhir ini. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa untuk sampai pada titik ini bukanlah hal yang mudah. Banyak lika-liku dan hambatan
hambatan yang harus kita lewati untuk sampai di sini. Menangis dan mengeluh menjadi hal lumrah yang kita rasakan selama beberapa bulan ini. Yang namun saya yakin teman-teman yang ada di depan saya hari ini adalah pejuang-pejuang yang pantang patah dan pantang mundur selangkah pun. Teman-temanku, menyandang gelar sarjana bukanlah hal yang mudah. Bukanlah akhir dari perjalanan proses belajar. Karena belajar merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadikanlah belajar dan membaca menjadi budaya di kehidupan kita pribadi. Karena setelah ini, kita akan menanggung nama besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, umumnya IAIN Loksmawe, di hadapan masyarakat. Buktikanlah setelah kita lulus dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kita menjadi pribadi yang lebih unggul secara ilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Teman-teman, di balik kesuksesan kita hari ini, bukan hanya karena kita yang hebat. Ada sosok ayah yang rela berpeluh tanpa pernah mengeluh dalam mengais rezeki. Ada sosok ibu yang senantiasa melangitkan doanya, memohon agar Allah lancarkan perjalanan kita. Dukungan moral dan moral dari mereka adalah alasan utama kita ada di sini. Maka untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tiada, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman seperjuanganku yang telah menuai bersama selama 4 tahun ini, yang harus kita ingat bersama bahwa kita pernah menimba ilmu di sini. Kita diasah dan dididik menjadi suri tauladan. Jangan tanyakan apa yang kampus berikan kepada kita, tapi tanyakanlah kepada diri kita, apa yang akan kita berikan kepada kampus sebagai wujud pengabdian kita kepada IAIN Loksmawe. Tak bisa dipungkiri, dan yakinlah teman-teman, suatu saat kita akan berhasil, seperti harapan sesepuh-sesepuh kita. Satu hal yang harus kita ingat bersama, kita memang tidak terlahir dari rahim yang sama, tapi kita lahir dari ideologi fakultas yang sama. Akui atau tidak diakui, IAIN Loksmawe memberikan kontribusi besar terhadap suksesnya kita di masa depan. Maka jangan sekali-kali kita melupakannya. Pendidikan yang akan kita bawa dan tawarkan adalah pendidikan Islam yang sifatnya humanistik teosentris, yang mana ini merupakan konsep pendidikan yang sempurna, yaitu berlandaskan kemanusiaan dengan dilihat secara komprehensif dan holistik, serta yang memegang erat asas fundamental, yaitu nilai ilahiyah. Maka teruslah belajar. Dan besar harapan saya untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah serta IAIN Loksmawe agar tetap menjadi wadah pendidikan Islam yang unggul secara vertikal dan horizontal, serta menjadi pusat peradaban di masa depan. Juga saya berharap semoga Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah menjadi Neo Abbasiyah yang melahirkan para intelektual muslim di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, para dosen, serta seluruh civitas akademika yang telah menghantarkan kami untuk sampai pada tujuan kami. Langkah yang ditempuh adalah nikmat yang patut disyukuri. Pahit manisnya adalah bonus dalam perjalanan kami untuk meraih gelar sarjana. Kami selaku mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan
studi di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah terdapat kesalahan dan kekurangan. Teruntuk teman-temanku, apapun profesi kita yang akan kita jalani di masyarakat nanti, kita harus bisa membuktikan bahwa lulusan IAIN Loks Mawé adalah yang terbaik dan mampu bersaing serta menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Loks Mawé, Dr. Marhamah M.Com.I, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rasa syukur dan puji-pujian senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan pada hari ini sehingga kita masih berkesempatan untuk hadir di ruangan yang luar biasa ini dalam rangka yudisium sarjana serata 1 mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Loks Mawé yang sengaja kami laksanakan di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan ini. Amin. Selanjutnya, selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Rektor IAIN Loks Mawé Bapak Dr. Daniel M.Ag, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Iskandar MSI, dan yang saya hormati juga para undangan, para dekan di lingkungan IAIN Loks Mawé, Dekan Febi Dr. Mutasar, Dekan Etik Dr. Juman Barus, Dekan Fakultas Syariah diwakili Wakil Dekan 1 Dr. Munadi, dan Direktur Pasca Sarjana Dr. Syahrijal. Yang saya hormati para wakil dekan di lingkungan IAIN Loks Mawé, Bapak Ibu Kajur dan Sekjur, dan Bapak Kabak Kasubag Akademik atau Koordinator Analis Fungsional. Kemudian juga di belakang baru saya lihat ada Kepala Perpustakaan Ibu Nurjana MIP. Dan yang saya hormati juga Tendik. Yang terpenting ini adalah seluruh panitia. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, mulai dari seksi tempat, konsumsi, acara, sound, Bang Ai Geng ya. Kemudian partisipasi anak-anak kami juga, MC, paduan suara, pembacaan ayat suci Al-Quran sampai pembacaan doa. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat terselenggara saat ini. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang teristimewa, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak kami, para yudisia yang hari ini tampak berkilau, glowing semua ya. Saya nggak tahu apakah karena cahaya lampu ataukah karena make up, tapi yang pasti karena aura kebahagiaan yang terpancar. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang Ibu sampaikan, nanti kita akan mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak Rektor IAIN Loks Mawé. Yang pertama, Ibu mewakili pimpinan dan juga seluruh sivitas akademika Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Loks Mawé mengucapkan selamat karena kalian telah menyelesaikan studi dengan
baik. Dan pesan Ibu, gelar kesarjanaan yang kalian peroleh hari ini jangan hanya tertulis di atas kertas yang disebut dengan ijazah, tapi jadikanlah dia modal soft skill kalian untuk menghadapi tantangan di luar sana, tantangan dunia kerja. Dunia kerja sekarang ini sangat kejam, lebih kejam dari Ibu Tiri. Nah, kalau dongengnya kan Ibu Tiri yang kejam, tapi sekarang bukan Ibu Tiri yang kejam, tapi dunia kerja. Jadi Ibu berharap, ya, jadikanlah ini modal sehingga kalian mempunyai mental yang kuat, mental yang tangguh. Kalian memiliki komitmen, istiqomah dalam menegakkan kebenaran dan memiliki integritas yang mulia. Di era digitalisasi sekarang ini, karakter inilah yang sangat dibutuhkan. Jangan mudah menyerah, jangan gampang patah semangat ketika ada permasalahan, ketika ada tantangan. Ya, ini yang Ibu harapkan dari kalian dengan gelar kesarjanaan saat ini kalian peroleh. Kemudian yang terpenting, tadi saya terenyuh ya dengan kesan dan pesan yang disampaikan Dinda Maghfirah mewakili para yudisia, menggelitik naluri keibuan saya. Kenapa? Karena di balik keberhasilan kalian hari ini, yang mengantarkan kalian sampai pada tahap ini, ada doa dan pengorbanan dari orang tua. Dengan cucuran keringatnya, mungkin juga dengan cucuran air matanya. Jadi saat inilah kalian sudah harus mulai berpikir apa yang harus kalian balas pengorbanan orang tua tersebut. Meskipun saya yakin orang tua itu sangat ikhlas, tidak mengharapkan balasan. Nah, kemudian yang terakhir pesan Ibu, cintailah alma mater Fuad Yai N. Loksmawi ini dengan menjaga nama baiknya. Karena kebiasaan, kalau hal-hal yang baik itu dikaitkan dengan keluarga. Misalnya, si Anu juara hafiz Quran, anak siapa? Tapi kalau disebut si Anu sering buat konflik, sering buat teror, sering buat yang tidak baik, kuliah di mana? Jadi itu ya, dijaga alma mater, dijaga nama baik alma mater Fuad Yai N. Loksmawi ini, karena dengan cinta kalian para alumni inilah menjadi spirit bagi kami pimpinan Fuad ini untuk menjadikan Fuad ini menjadi lebih unggul, lebih maju dan bisa berkompetisi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri, mohon kesediaan Bapak Rektor memberikan arahan dan bimbingan, dan juga nanti kita akan mendapatkan orasi ilmiah ya dari doktor baru di Fuad Yai N. Loksmawi, Dr. Ruhama Wasna MA. Ini Bapak Rektor dan para hadirin, saya sangat berbangga sekali pada hari ini karena dalam waktu yang dekat Fuad Yai N. Loksmawi sudah bisa melahirkan 3 orang doktor. Karena bangga, saya ingin menampilkan pada hari ini orasi ilmiah diisi oleh Ibu Dr. Ruhama Wasna MA, dan nanti menjelang buka berpuasa ada tausiah ilmiah. Nah, ini istilah Pak Rizky ya. Tausiah ilmiah nanti akan diisi oleh Bapak Dr. Abdul Mughni MA. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pertemuan ilmiah yang diisi oleh Bapak Dr. Syed Sufyan Suri. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan billahi bisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arahan dan bimbingan Rektor Institut Agama Islam Negeri Loksmawi, Dr. Daniel M.A.G. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma
warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan segenap rasa syukur kita alirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa dicurahkan Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Dr. Iskandar MSI, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Mukhtasar MA, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Jumat Barus, kemudian yang mewakili Dekan Syariah Bapak Dr. Munadi MA, Bapak Direktur Pasca Sarjana yang paling ceria di antara kita semua Bapak Dr. Syahrizal MAG, dan Ibu Dekan Fakultas Fuad Dr. Marhamah MKOI, Bapak Wakil Dekan 1, 2, para ketua jurusan, dan Bapak Kabak, Bapak Dedi Sutendi MSM, ada Bapak Saifuddin Idris, ini yang paling senior di antara attending yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu dosen, ada Pak Zanzibar, ada Pak Ismuhar Husaini, ada Ibu Kepala Pustaka Kandidat Dr. Nurjannah MAP, kemudian ada Ibu Sekretaris ya, jurusan Ibu Nurul Hikmah, kemudian ada Kepala Gugus Mutu Ibu Dr. Yuliza MSI, dan yang paling menentukan Tengku Wai ya, dan krunya termasuk MC yang mempersilakan saya berada di sini. Wa khususan anak-anak kami yang pada hari ini di yudisium. Yudisium adalah penetapan kelulusan terhadap sarjana atau pasca sarjana. Selamat kepada Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ilmu yang Anda miliki dan diberkati sehingga dia menjadi amal dan dakwah bagi lingkungan sekitar. Baik, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan pertama, kampus sebagaimana juga Anda semua para sarjana yang telah lulus pada hari ini berjumlah 31 orang, 8 orang dari komunikasi penyiaran Islam dan selebihnya dari bimbingan dan konseling Islam. Itu masyarakat punya dua harapan. Karena lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan tinggi Islam, yang pertama memiliki sejenis academic expectation, harapan akademik, keilmuan. Jadi masyarakat mengharapkan Anda ini semua punya ilmu pengetahuan minimal di bidangnya. Yang KPI di bidang komunikasi penyiaran agama Islam, yang BKI bimbingan konseling Islam. Dengan demikian maka kebekuan komunikasi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu akan mencair dengan keberadaan Anda. Tidak sebaliknya, kelancaran komunikasi yang ada di tengah-tengah masyarakat akan membeku karena keberadaan Anda. Begitu juga dengan yang bimbingan konseling Islam. Konselor pasti memiliki karakter mudah berempati, mudah memahami, mudah memetakan, dan mudah untuk memberikan konklusi dalam rangka membantu setiap orang yang mengalami persoalan, yang persoalan itu di tangan Anda memiliki kompetensi dan kemampuan untuk membantu memecahkannya. Konselor tidak pernah memecahkan masalah orang lain, karena konselor betul-betul membimbing orang lain untuk terpandu memecahkan masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu kita selesai kuliah maka masalah belum selesai. Dulu orang tidak bisa kuliah menjadi masalah. Ketika sudah kuliah muncul lagi masalah karena harus membuat tugas, membayar SPP, masuk setiap jadwal sesuai dengan jadwal dan dosen yang mengajar. Setelah selesai kuliah ada lagi masalah, belum mendapatkan pekerjaan.
Setelah dapat pekerjaan, punya pendapatan, ada masalah, tidak punya pendamping hidup atau pasangan hidup. Setelah punya pasangan hidup, tetap ada masalah. Tetapi sebesar apapun masalah yang Anda hadapi, maka anggaplah bahwa masalah itu adalah sesendok garam yang Anda tuangkan dalam danau yang luas sehingga tidak terasa asinnya, sehingga wajah Anda selalu dapat ceria, dan pada wajah yang ceria mengandung pikiran yang jernih dan hati yang bening, sehingga dapat memecahkan bukan hanya masalah Anda tapi juga masalah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, di samping harapan terhadap ilmu yang Anda miliki, maka kampus dan sarjana yang sudah lulus dari sebuah perguruan tinggi juga memiliki social expectation, harapan sosial. Harapan sosial itu adalah harapan keberadaan Anda akan mampu membantu mereka memecahkan masalah yang saya sampaikan tadi. Keberadaan Anda akan mampu untuk memakmurkan hidup mereka minimal dengan ilmu pengetahuan dan maksimal sampai kepada akhlakul karimah. Karena orang yang paling bodoh sekalipun bila akhlaknya baik tetap banyak orang menghormatinya. Tapi orang secerdas apapun bila akhlaknya buruk maka tidak akan ada orang yang menghormatinya. Akhlak ini adalah barang langka dan mutiara yang sangat sulit kita jumpai di tengah-tengah kehidupan yang syarat dengan dekadensi, yang syarat dengan berbagai kemerosotan di bidang akhlak, baik dari anak-anak yang masih kecil sampai kepada bapak anak-anak yang anaknya sudah punya anak alias punya cucu. Krisis di zaman ini adalah krisis akhlak itu. Yang ketiga, bersikaplah seperti seorang cendekiawan. Cendekiawan yang beriman. Karena beda orang beriman dengan orang munafik. Yang paling kentara secara ihsaniyah cuma satu. Orang munafik dia selalu mencari kesalahan di setiap kesempatan. Sementara orang beriman senantiasa mencari pemaafan dari setiap kesalahan. Kita ingin memperbanyak jumlah orang-orang beriman dan meminimalisir jumlah orang-orang munafik. Karena jumlah yang ada di luar sana jumlahnya sudah sangat banyak. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun sudah sarjana S1, S2, S3 bahkan sampai guru besar sekalipun, kejujuran harus menjadi panduan yang menjadi kompas dalam hidup kita, yang senantiasa membimbing kita kepada kebaikan, dan dengan kebaikan itu pula membimbing kita bahagia dunia ini dan juga di akhirat nanti. Anak-anak kami yang kami hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa proses pembelajaran di level sarjana sudah selesai, tetapi proses belajar baru Anda mulai. Jangan berhenti untuk belajar dan untuk membaca apa saja yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, dan bergurulah kepada guru siapapun yang dapat memberikan ilmu dan mengajarkan kebijaksanaan kepada kita semua. Karena belajar dan membaca terus-menerus tak pernah berhenti, karena ilmu pengetahuan berkembang bahkan mengalahkan kecepatan manusia hidup. Ilmu berada di depan, manusia tertinggal di belakang. Supaya kita bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan perubahan yang ada, maka anak-anak kami semua kami harapkan jangan pernah berhenti belajar, dan jangan hanya belajar bidang ilmu Anda sendiri. Saya pernah menyampaikan di forum ini, guru saya dulu mengajarkan, Profesor Dr. Teguh Jakub MD, mantan Rektor UGM, orang Aceh asli, mengajarkan bahwa dalami 5 bidang ilmu lain di luar bidang ilmu Anda, supaya Anda ilmunya tidak seperti sumur tua, dalam, tapi bila jatuh Anda tak bisa berenang, Anda akan mati dengan ilmu. Kenapa? Karena Anda tenggelam dalam ilmu, bukan ilmu tenggelam dalam diri Anda. Tapi ilmu Anda juga jangan seperti air di musim hujan di tengah pematang sawah atau ladang.
Ketika kita lihat seperti lautan luas, begitu kita masuk dalamnya cuma 50 cm. Tapi berilmulah seperti lautan yang dalam dan luas, supaya Anda bisa berenang, kapal-kapal bisa berlayar di atasnya, dan berbagai kendaraan laut bisa Anda tampung keberadaannya untuk Anda antar sampai ke seberang sana. Karena ilmu itu seperti lautan, ilmu itu punya riaknya, punya gelombangnya. Riak itulah yang memperindah khasanah keilmuan kita. Ada perbedaan teori, pendapat, pandangan dari berbagai pihak untuk satu hal. Perbedaan itu memperkaya khasanah keilmuan dan memperdalam serta memperluas wawasan pengetahuan kita. Jangan berhenti belajar dan membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Semakin banyak membaca, maka banyak sekali sisi-sisi dunia yang harus dan bisa kita tangkap dan kita lihat. Yang terakhir, bersahabatlah dengan setiap sumber pengetahuan, apalagi dengan sumber ajaran agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Bila kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan ilmuwan, semakin dekat dengan literatur, buku dan kitab, seperti kita semakin dekat dengan teman kita. Bila kita semakin dekat dengan teman kita, maka teman kita akan mengungkap rahasia-rahasianya. Quran punya banyak rahasia, ilmu juga punya banyak rahasia. Semakin dekat kita dengan ilmu, semakin banyak rahasia keilmuan yang belum terungkap sama ilmuwan lain, terungkap sama kita. Apalagi diiringi dengan pikiran yang jernih dan hati yang bening, maka ilmu yang sudah mendekat dan kita mendekat dengannya, sehingga kita dekat dengan ilmu, ilmu itu juga akan mengungkap rahasia-rahasianya kepada kita, sehingga kita memiliki kedalaman dan kehalusan dalam melihat ilmu pengetahuan sebagaimana tidak dilihat oleh kebanyakan orang yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang dimiliki oleh para ulama terdahulu, karena mereka berinteraksi dengan sumber ilmu pengetahuan sangat dekat, bahkan beribadah untuk meningkatkan ghirah dan cara pandang dalam melihat sesuatu dan membaca sesuatu, membuat mereka memiliki pandangan yang cukup bening untuk menembus jantung dan saripati ilmu pengetahuan. Dan pada saat itu kita akan merasakan kelezatan membaca dan kelezatan belajar, tidak lagi terpaksa dalam belajar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami semua. Wajah-wajah ceria Anda pada hari ini mudah-mudahan dapat menularkan keceriaan kepada lingkungan dan masyarakat di mana kelak Anda akan hidup. Dan kami semua mendoakan supaya ilmu yang Anda miliki diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Anda ibarat suluh di malam yang gelap, ibarat tongkat di jalan yang licin hendaknya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Orasi ilmiah, urgensi interpretasi Al-Quran dan hadis dalam mengatasi misoginistik di era kontemporer oleh Dr. Ruhama Wazna MA, dosen ilmu Al-Quran dan tafsir IAIN Lok Semawe, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan predikat cum laude. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi rasulillahi ajma'in la nabiyya ba'd. Yang terhormat Rektor IAIN Loksmawi Bapak Dr. Daniel MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Ibu Dr. Marhamah MKOI, yang saya hormati para dekan di lingkungan IAIN Loksmawi, Direktur Pasca Sarjana, serta para wakil dekan, yang saya hormati juga Kepala UPT Perpustakaan IAIN Loksmawi, seluruh tamu undangan yang saya hormati, dan sivitas akademika, serta yang berbahagia, adik-adik kami, para peserta yudisium pada hari yang istimewa ini. Adalah kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan orasi ilmiah pada kesempatan yang istimewa ini. Di bulan suci Ramadan, Masya Allah, ya, mudah-mudahan seperti disebut oleh Bapak Rektor, Ibu Dekan, juga Bapak Wadik tadi, berkah Ramadannya yang kita kejar. Insya Allah, mudah-mudahan adik-adik semuanya sukses nanti di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan di satu sisi, kesempatan ini sebenarnya tidaklah mudah bagi saya, karena saya pada kesempatan ini berdiri di rumah sendiri, berdiri di antara para guru-guru, para tengku-tengku, para senior-senior saya. Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Hadirin yang berbahagia, ini saya diberi waktu untuk orasi ilmiah ini 10 menit Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti apabila memang sebenarnya ini kajian disertasi, ya, dari yang nyaris 500 lembar nanti saya rangkum untuk 10 menit. Mohon maaf sangat dangkal. Saat ini kita berada di era kontemporer, masa kekinian. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, saya dalam hati berpikir begini, ini apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor ini sudah diambil semua ini isi orasi saya. Bagaimana progresivitas pemikiran, perubahan itu terjadi di masa kita sekarang. Yang namanya masa kontemporer, yang namanya masa kekinian, kita akan berada di tengah-tengah perubahan yang dahsyat. Kita akan berada di tengah-tengah perubahan pemikiran signifikan yang cukup tinggi. Transformasi pemikiran, transformasi gagasan akan kita temui di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu perubahan ini cukup dianggap sebagai sesuatu yang asing ataupun sesuatu yang jangan dekat-dekat dulu lah dengan perubahan. Cukup kita berdiri dulu dengan yang pemahaman lama. Tapi tidak untuk adik-adikku tersayang. Kita sebagai sarjana, kaum intelektual, ini yang harus kita dobrak. Kalangan kesarjanaan, apalagi kita di masa modern ini, dituntut untuk bisa beradaptasi, untuk bisa memahami yang namanya progresivitas zaman. Kita berada bukan di zaman bahla. Adik-adik nanti sampai kepada masyarakat akan menemukan banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat, perubahan-perubahan pendapat. Adik-adik akan menjadi sosok-sosok yang diharapkan oleh orang tua, diharapkan oleh masyarakat sebagai sosok yang bisa membantu, sebagaimana kata Pak Rektor tadi, membantu orang-orang lain memecahkan masalahnya. Artinya apa? Harus pintar dulu. Bagaimana kita bisa membantu kalau tidak pintar? Bagaimana kita bisa menolong kalau tidak cerdas? Sebagai sarjana Islam, dasar kita sebagaimana kita ketahui Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. KPI, BKI, adik-adik ada label I di belakangnya itu. Islam. Artinya perubahan, ya, transformasi pemikiran adik-adik. Label I itu diingat.
Itu yang membedakan kita dengan kesarjanaan pada umumnya. Yang lain, yang di luar I. Bingkai-bingkai moral Islam harus adik-adik bawa, integrasikan ke dalam diri. Ya. Jadilah sarjana seperti ilmunya seperti laut. Nah, ini yang kata Pak Rektor tadi. Luas dan dalam. Jangan seperti sumur tua, atau seperti pematang sawah, tapi dalam dan luas. Nah, itu yang diharapkan dari adik-adik semua. Dan begitulah, ya. Artinya jika kita sudah memahami bahwasanya label Islam sudah ada di diri kita, Al-Quran dan Sunnah sudah pasti menjadi bagian diri kita, menjadi pemikiran kita, menjadi gagasan kita nanti di tengah masyarakat, maka apa yang harus kita perhatikan? Pemahaman kita. Dudukkan dulu bagaimana pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis ini. Termasuk bagaimana pemahaman terhadap isu-isu perempuan. Kenyataannya dia, isu-isu perempuan sampai dengan masa sekarang, kalau kita lihat secara umum, ini masih banyak sisi-sisi kehidupan perempuan yang dirugikan. Karena apa? Karena kekeliruan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, karena kekeliruan dalam memaknai hadis-hadis Nabi, seolah Nabi itu melegalkan kekerasan terhadap perempuan, seolah Nabi Muhammad SAW membolehkan diskriminasi terhadap perempuan. Tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menyatakan Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kekerasan terhadap perempuan. Tidak ada satupun. Tapi itulah yang beredar banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Tugas kita adik-adik semua, ya, mendudukkan pemahaman kita sebagai sarjana. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana mengetahui hakikat kontekstualitas daripada ayat-ayat suci dan juga hadis Nabi, asbabun nuzul, asbabul wurud dan sebagainya. Sehingga adik-adikku semua, kita patut, bukan hanya patut, harus benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Bagaimana Rasulullah menyikapi para istrinya dengan akhlakul Quran, menyikapi anak-anak perempuannya dengan lemah lembut akhlakul karimah, menyikapi para wanita mukminat, menyikapi para wanita secara umumnya. Dan apa yang kita temukan, ya, inilah dia fenomena-fenomena yang masih mendiskriminasi perempuan, disebut dengan fenomena misoginistik. Sebuah fenomena yang membenci perempuan, yang tidak memiliki orientasi keadilan, masih menganggap perempuan sebagai inferior, masih menganggap perempuan sebagai subordinasi, pelengkap pendamping yang tidak wajar, tidak patut untuk duduk bersama di depan. Tetapi ini alhamdulillah di fakultas kita tercinta, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, termasuk juga IAIN kampus kita tercinta ini, secara keseluruhan peran perempuan cukup bagus. Ini patut diapresiasi. Fuad dipercaya dipimpin oleh Ibu Dekan. Ya, kasih aplaus dulu. Saya berdiri di sini juga karena kelapangan hati dari atasan saya, dari kolega-kolega saya yang laki-laki. Kalau enggak bisa. Jadi itulah kenapa zaman sekarang disebut dengan zaman post-feminism, berbeda dengan zaman feminism. Nah, ini ada ilmunya lagi. Post-feminism itu apa? Bukan lagi memperbincangkan tentang perjuangan satu sisi perempuan, kepentingan perempuan. Oh no, tidak lagi. Yang namanya post-feminism, bagaimana laki-laki dan perempuan sama-sama harmonis bersama
kita bersama mewujudkan keadilan sesuai dengan substansi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan indahnya kita memahami Al-Quran, dengan indahnya kita memahami hadis, hadir sebagai sarjana yang oke di tengah masyarakat, cerdas gemilang. Maka apa? Islam itu tetap kita posisikan sebagai agama yang sholihun likuli zaman wa makan. Islam itu tetap relevan untuk segala masa dan juga tempat manapun. Itulah hebatnya Islam, itulah agungnya Islam. Maka adik-adikku semua, ini untuk sebagai masyarakat Aceh. Sudah habis waktu saya? Sepanjang? Sedikit lagi. Iya. Tadi minta 10 menit. Waduh, Masya Allah. Sedikit lagi ya Bapak ya. Mohon ya. Sebagai masyarakat Islam, kita harus bangga. Sebagai masyarakat Aceh, kita harus bangga. Bangga kenapa? Aceh ini punya sejarah progresivitas keadilan gender. Kenapa saya bilang seperti itu? 5 sultanah, 5 ratu itu pernah memimpin di Aceh ini. Sultanah Narasia yang makamnya tidak jauh dari kita, yang merupakan ratu daripada kerajaan Islam Samudra Pasai. Tempat berdiri kampus kita ini pada abad ke-15 adalah di bawah pimpinan beliau. Oleh ahli sejarah, beliau disebut sebagai jantungnya Samudra Pasai, ratu itu. Samudra Pasai ini oleh ahli sejarah disebut sebagai jantung dari negeri-negeri Islam se-Asia Tenggara. Kalaulah adik-adik baca ya, bagaimana hebatnya sultanah tersebut, sehingga makamnya dikirimkan oleh para pemimpin-pemimpin dari luar Indonesia sana. Yang bisa disaksikan nggak jauh dari sini. Nah, itu ada prestasi gemilang di bawah kepemimpinan perempuan. Aceh ini hebat sekali dalam progresivitas perempuannya. Itu yang patut kita bangga. Belum lagi 4 ratu, ya, sultanah yang pernah memimpin di kerajaan Islam Aceh Darussalam secara berturut-turut. Sehingga kalau ditotalkan itu 80 tahun kepemimpinan mereka. Dan tidak diragukan lagi di bawah kepemimpinan mereka, bukannya Aceh turun, mundur, maju, bagus, mendapat apresiasi. Ya, tentunya memang di dalam pro kontra. Sehingga kalau sejarahnya ini panjang lagi, bagaimana ratu terakhir itu mundur disebabkan satu hal, ya, satu hal. Ini karena apa halnya? Interpretasi terhadap Quran dan hadis. Tapi saya tidak akan bahas di sini. Itulah yang menyebabkan keruntuhan ratu terakhir. Tapi, ya, seyogyanya apa yang ingin kita petik dari sini? Wahai para kaum intelektual Islam, wahai para sarjana Islam, terutama kita sebagai kaum intelektual Aceh di sini, masyarakat Aceh, seyogyanya kita tidak hanya berbangga dengan sejarah, seyogyanya kita tidak diambai-ambai, dilalaikan oleh sejarah. Dulu hebat, tidak. Tetapi bagaimana kita mampu meneruskan, bagaimana mengembangkan justru lagi, ya, nilai-nilai perspektif keadilan tersebut di dalam kehidupan kita, supaya kejayaan ini akan tetap ada sesuai dengan substansi Islam. Kesetaraan bukanlah kesetaraan secara mutlak yang dituntut, tetapi kita tidak saling iri, tetapi kita saling mengisi keharmonisan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini nampaknya sudah cukup. Saya terakhir ini untuk adik-adikku semua. Adik-adik nanti akan lahir, profesinya ini macam-macam. Ada yang sebagai konselor, ada yang sebagai pakar komunikasi, ada sebagai jurnalis atau wartawan atau penyiar. Wah, ini luar biasa nih adik-adik. Kita doakan semua di tengah-tengah masyarakat.
pesan kita semua, ya, para guru-guru juga ke adik-adik seperti pesan Pak Rektor, Bu Dekan juga tadi, ya, integrasikan akhlakul karimah dalam diri, juga kecerdasan spiritual, emosional, semuanya. Termasuk apa di sini? Termasuk adik-adik semua integrasikan perspektif keadilan di dalam diri. Jika nanti sebagaimana menjadi profesi yang Ibu sebutkan tadi, maka integrasikan perspektif keadilan. Ya, siapapun berhak diperlakukan adil. Baik itu laki-laki maupun perempuan, semua konseli berhak untuk diperlakukan adil. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin demikian saja, bukan mungkin, memang demikian saja, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat kelulusan sarjana strata 1 Angkatan ke-7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe oleh Dekan dan didampingi oleh Keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe nomor 8 tahun 2022 tentang penetapan kepada peserta yudisium pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe tahun 2022. Peserta yudisium jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nama Mujibur Rahman, tempat tanggal lahir Ulay Gampong 7 September 1996 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Nailul Ihsan, tempat tanggal lahir Cat Gire 3 Juli 1998 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Andika Saputra, tempat tanggal lahir Ule Muria 7 Juli 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Syarifah Atalia Misda, tempat tanggal lahir Lok Semawe 14 Oktober 1997 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizkita Putri Balkis, tempat tanggal lahir Lok Semawe 4 Desember 1998 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Rika Fitria, tempat tanggal lahir Desa Calon 3 Juli 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Cut Fitri Nurul Rahmi, tempat tanggal lahir Baru Kutabati 22 September 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Mauliana, tempat tanggal lahir Desa Simpang 8 Oktober 1997 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Kepada Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, disilakan duduk kembali.
Lagu hiburan oleh paduan suara Mas Rura, disilakan. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat kelulusan dilanjutkan dengan jurusan bimbingan dan konseling Islam kepada rektor, dekan dan ketua jurusan bimbingan dan konseling Islam dimohon berdiri. Peserta yudisium jurusan bimbingan dan konseling Islam tahun 2022. Nama Muhammad Arwana. Tempat tanggal lahir Wonosari 21 Juni 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Khalid Alfandi. Tempat tanggal lahir Lok Semoy 26 Maret 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Cut Rahmatillah. Tempat tanggal lahir Desa Tring 15 Oktober 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Hayatul Nufus. Tempat tanggal lahir Lok Sukun 8 Juli 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Rini Muhairah Tambunan. Tempat tanggal lahir Rantau Prapat 18 April 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Vera Sastriwana. Tempat tanggal lahir Blangkele 20 Februari 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Naura Amelia. Tempat tanggal lahir Menasa Hasan 20 Agustus 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Nur Hasni. Tempat tanggal lahir Gede Belang Arang 16 September 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Abi Turihana. Tempat tanggal lahir Lok Semoy 4 Maret 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Tina Claudia. Tempat tanggal lahir Medan 25 Januari 2000 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Andriani. Tempat tanggal lahir Lok Sukun 22 Februari 2000 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Badratun Nafis. Tempat tanggal lahir Desa Parang Sikurang 5 Februari 2000 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Akmalia Dura. Tempat tanggal lahir Tanjung Haji Muda 20 November 1998 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Jinda Maghfirah. Tempat tanggal lahir Lok Semoy 6 November 1997 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Nadila Sari. Tempat tanggal lahir Nibong Baru 1 Januari 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Ini Sylvia Liza. Tempat tanggal lahir Panton Labu 6 September 1999 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Mahmuriati. Tempat tanggal lahir Pulau 26 Desember 1997 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Yuni Karni
Khairina, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 14 Juli 1999, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Risa Kasih, tempat tanggal lahir Kala Segi, 14 Oktober 1998, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Rahmiati, tempat tanggal lahir Desa Krumate, 12 April 1999, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Khairuni, tempat tanggal lahir Desa Matang Tunong, 4 Maret 1999, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Siti Bagis, tempat tanggal lahir Gedong, 20 April 1998, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Ica Maulidia, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 31 Juli 1999, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Kepada Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Abdul Haris, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجنة
مع الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.